Hai teman-teman, saya Fairuz Nurami Matsusalihah. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang drone nih. Nah, drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut unmanned aerial vehicle yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang pilot drone melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Drone ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih, sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri maupun mengangkut senjata atau muatan lainnya. Berdasarkan Center for Telecommunication and Information Engineering, Monash University, mengungkapkan bahwa drone pertama kali digunakan dan dikembangkan pada 22 Agustus 1849 oleh seorang insinyur bernama Abraham Karim. Pada 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni berbaling-baling 4. Drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekedar hobi. Setiap drone yang diterbangkan ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti pada dunia militer, alat ini digunakan untuk mengawasi pergerakan musuh hingga menjadi mata-mata. Jenis drone militer yang digunakan biasanya adalah UAV, Predator, dan Reaper. Kemudian dapat memudahkan ketika ada bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan akses bantuan ke lokasi menjadi terputus. Drone ini dapat menjadi salah satu solusi agar dapat mendeteksi ke area bencana alam. Dengan sensor inframerah dan kecanggihan lainnya, drone dapat mendeteksi manusia dan membantu tim penyelamat untuk mencari korban. Pada bidang jurnalisme, bisa memanfaatkan drone yaitu dengan mengirim drone di area peperangan untuk mengetahui secara live apa yang sedang terjadi. Karena mengirimkan langsung wartawan dan kameramen tentu resikonya sangat membahayakan. Keberadaan drone dalam dunia film atau layar juga sangat penting. Drone bisa digunakan untuk membawa kamera dalam proses pengambilan gambar spektakuler yang dibutuhkan. Semakin bagus kualitas drone dan kamera, semakin baik pula gambar yang bisa Anda hasilkan. Hingga hari ini sendiri, spesifikasi drone yang makin canggih semakin memungkinkan untuk mengambil gambar dengan resolusi tinggi. Drone memiliki beragam jenis dan kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada fotografi drone. Drone satu ini adalah drone umum yang sering dilihat. Biasanya digunakan untuk merekam video dan mengambil foto. Ukurannya tidak besar, namun bisa membawa kamera digital dengan berbagai macam perlindungan, sehingga lensa kamera tetap memberikan hasil yang terbaik, bahkan di cuaca ekstrim sekalipun. Kebanyakan drone ini memiliki smart control dengan Wi-Fi, sehingga Anda bisa melihat langsung objek yang ditangkap melalui ponsel atau tablet. Yang kedua ada delivery drone. Drone yang awalnya dirancang perusahaan retail online terbesar, yaitu Amazon, untuk mengantarkan barang yang dipesan ini, kini juga dimanfaatkan oleh pihak militer untuk mengirim logistik ke area yang sulit dijangkau. Jenis drone ini mampu membawa barang dengan berat antara 9-13 kg dalam satu muatan. Bentuknya seperti troli yang bisa terbang, bisa juga digunakan untuk mengirim obat-obatan dan bahan penting ke daerah yang terkena bencana. Yang terakhir ada endurance drone. Nah, teman-teman pernah melihat video drone dari tempat yang sangat tinggi nggak sih? Kemungkinan foto atau video tersebut diambil menggunakan endurance drone. Drone ini didesain untuk bisa terbang lebih tinggi hingga lebih dari 400 kaki di atas permukaan. Bahkan bisa digunakan hingga mencapai ribuan meter dari permukaan tanah. Dan baterainya pun bisa tahan hingga berjam-jam sebelum diisi ulang. Di dalam drone juga terdapat bagian-bagian penting yang menarik untuk diketahui. Yang pertama ada propeller, yaitu baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada drone. Jumlah dari propeller tersebut bervariasi, ada yang jumlahnya 2, 3, 4, 8, dan seterusnya. Yang kedua ada RC atau remote control yang dipakai untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Biasanya RC ini dipasangkan dengan device seperti smartphone, tablet, atau komputer yang dipakai untuk visualisasi dari drone itu sendiri dan memantau pergerakannya dari jarak jauh. Yang ketiga ada gimbal. Sistem penyeimbang dari kamera juga sebagai penghubung antara drone dan kamera.
Bentuknya masing-masing berbeda tetapi memiliki kegunaan yang sama, yaitu membuat stabil pengambilan foto atau video dengan menggunakan drone, sehingga guncangan dari drone tidak membuat foto menjadi goyang atau blur. Yang keempat ada landing skid. Kaki drone yang dipakai untuk melakukan pendaratan. Bentuknya bermacam-macam dan terkadang bisa digerakkan naik dan turun. Yang keempat ada shock absorber. Peredam getaran yang dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan kamera sehingga tetap lurus dan stabil. Tidak semuanya drone memiliki ini, tetapi di dalam gimbal sudah ada fungsi ini. Yang terakhir ada rotor, dinamo penggerak dari propeller dan jumlahnya tergantung dari jenis drone itu sendiri. Besaran rotornya juga tergantung dari besar kecilnya drone. Nah, itu dia beberapa hal seputar drone yang menarik untuk diketahui. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.